Pincang dia. Pincang dia. Benaran lo ya samurai dia, oi. Nggak aku rekamnya dulu. Kenapa lu? Benaran? Bacok sama Nonke. Tadi bacok anjir. Jadi UFC? Mojok saya gimana dari Bang. Re. Ini juga debater juga. Oh ini yang lu sering sebut? Teman lah. Oh iya doi Aceh soalnya. Cuma kalau kelamaan di pantai juga menurut gua agak pusing. Karena gini, pantai itu ini bre. Oh lu danau bukan pantai? Sama lah. Nggak sama. Nggak kelihatan ujungnya gimana sama aja. Itu tuh kayak ini MP3, Nah. tapi nggak bisa habis. Laut. Iya jadi lu bunyi terus dia. Enak itu bre. Ini tuh pesen dong. Ya tapi kan lo kan sebagai hoster nama lah ya, bisa dikatakan di api ya lo lah salah satu sesepuh. Sejak kapan dia jadi sepuh? Ini zamannya dia masih jelek banget dulu debat sama gue bilang ini anak mana. Kan masih jelek. Cuma jenggotnya udah pendek. Pas gue ketemu tinggi ternyata dia kan. Wah, Lu pertama ketemu kan yang waktu puasa kemarin kan? Duluan ya. Ini. Oke. Miace. Dia kan orang Aceh, Oh, iya. jadi kita hormat. Ini biar nulis dulu, biar nulis dulu. Apa? Saya teh dulu. Bilang ini. Mas, ini harus kerasa kuah Acehnya ya. Wis, ini orang Ini mie Aceh semua berarti berempat. Iya, kami Tapi udah. Oh, udah. Tadi udah pesen. Belum. Ini mau pesan lagi. Mas tunggu di sini. Mie Aceh. Kemana-mana dulu. Mie Aceh 2 berarti. Tumis atau kuah? Ada daging, udang, cumi, tumis lah. Iya, maksudnya seafood atau mau ayam atau Sapi. pakai daging. Nggak ada B2 ya? Ya boleh tuh apa? Seafood mau. Sapi aja. Sapi, daging berarti. Samain aja. Sama. Dah. tumis goreng rebus. Yang terasa pedesnya. Ya tumis goreng Hah? rebus. Apa? Tumis ya tadi ya. Goreng rebus. Mau berkuah atau tumis? Berkuah. Tumis aja tumis. Tumis juga. Tumis daging 2 ya. Ya. Cabenya super bang. Nggak mencret nggak pulang. Susu coklat. Waalaikumsalam. Susu coklat tahu? Es coklat Nabi aja. Luga kita Es kasih mie coklat. Aceh guys. Super pedes. Apaan aja lah. Ya udah es teh manis 3. Minumannya duluan ya. Pahit banget bang, jujur bang. Teh tarik ini terkenal di sini. Oh iya, teh manis 1, teh tarik 1. Teh Teh tarik panas enak ya. Bang Yoga, Bang Loga. Lu 1 bulan yang lalu perasaan hilang terus baru sekarang muncul. Jadi udah. Mas, ini teh tarik Surabaya juga. kan. Mana ada tuh 2-3 bulan lalu. Hah? Es atau panas? Panas lah. Panas. Nah, udah 3 panas berarti sama. Bayangkan 3 bulan yang lalu. Coba tes satu pancu. Bro Luga Satu aja. minum teh tarik Aceh sama mie goreng Aceh. Iya 2 aja. Di Celanda kita. Kita tarik panas 3. Teh tarik Joni. Dekat Citos ya. Bang Luga lagi agak sakit kakinya, tapi fine insya Allah. Coba Berarti satu kosan Re sama Luga atau beda? Beda. Satu beda aku. Dekat kan. Jadi dia gua di apa? Di sebelah kiri yang mungkin di sebelah kanan. jadi nggak masalah direpotin terus sama orang kayak gini. Enggak lah. Udah biasa gua sama dia kan. Waktu dulu kita masih dari tempatnya Pak Ciputra, jadi kita udah satu base camp, jadi udah saling tahu. Kadang-kadang gua juga ngerepotin dia. Bisa juga rupanya ya. Kalau ini Nabi, ini Jadi Rasulnya. saling ngerepotin. Iya. Berarti Luga bisa juga diandelin, direpotin. Bisa juga. Makanya gue bingung. Wah, ternyata bisa juga dia direpotin. Jadi kalau itu bener, tanya aja dia kalau itu. Apa pernah bantu apa nih? Gua tuh apa ya? Sering ketemu sama dia, cuma gua tuh kagak tenggelam gitu kebaikannya Luga. Coba ceritain apa? Nolongin apa? Ya artinya sama-sama buat kalau gue nggak punya duit nih, gue langsung bilang, Bang, bagi gue duit dong, ya kan kasih dia. Apa Jon?
Karismatik juga. Iya sama dong, harus sama dong. Kalau nggak sama nggak akan gua ajak. Wih. Yang sepaham sama gua, yang juga mengakui gua sebagai nabi juga. Itu tanya sama dia. Lu mengaku dia jadi nabi? Iya. Kan waktu itu gua yang ngangkat, maksudnya ya gua satu orang yang artinya pendukung Bang Luka sebagai seorang nabi yang waktu kita ngelawan bom-bom. Oh, Waktu iya. ngelawan bom-bom. Nah, gua itu yang namanya Ray itu. Oh, tahu Gua. pernah naik. Nah, itu gua. Jadi si bom-bom di Dara itu mereka mau meniadakan nabi, bahwa nabi itu kan nggak ada. Iya. Ternyata pas kita buka di Kisah Para Rasul itu ada Nabi Agabus dan sebagainya. Iya. Itu gue yang nunjukin. Gue bilang nih, coba lu scroll nih dari atas turun. Dia bingung nyari-nyari ya kan. Akhirnya kan Lidara bingung. Lidara sama gengnya dia kan bingung kan. Oh, iya ya. Ada yang bisa ini nggak? Nah itu gue yang kasih. Oh gitu. Berarti Iya. masuk ke roomnya Bom Bom waktu itu. Iya, gua. Mantap aja. Dan bom-bom itu sementara bom-bom itu kayaknya kalau gua mau bilang dia mulai hancur gitu ya. Itu semenjak dia lawan duel antara grup kita. Kalau dia belum duel sama grup kita pasti dia masuk layar. Oh iya, penontonnya turun terus. Turun. Dan benar waktu itu kita ngamatin begitu. Iya. Ternyata benar turun. Jadi Akhirnya mereka kan nggak tahu kalau ada Nabi Abu di kejadian baru. Nggak tahu mereka. ya sebenarnya sih mereka nggak tahu. Aduh. Nggak bagus. Makanya nggak terlalu jauh mereka. Aduh. Iya. Mereka bilangnya kan bahwa nabi terakhir itu Yohanes Pembaptis kan. Iya. Jadi konsekuensi menolak Beruluga sebagai nabi di Kekristenan apa? Oh, kalau menolak gua ini orangnya nih ya. Nih, Ray ya. Ray inilah yang lihat gua naik Rolls Royce di sorga. Dapat penglihatan sama dia. Oh iya. Jadi Enggak, lu liatnya gimana? Dia kan dalam mobil. Gimana liatnya? Lu kan di luar. Oke. lu cerita, lu ngeliat gua naik Rolls Royce di Nah, sorga. Hah? jadi gini. Belum rekam. Waktu itu kan gue lagi COVID ya, waktu panik-paniknya COVID ya kan, gue bingung ya kan, gue juga dalam stres, gue selalu berdoa ya kan, selalu artinya bahkan gue sempat puasa ya kan, puasa untuk supaya apa yang menjadi segala macam pergumulan gue itu gue bilang, aduh Tuhan tolong ya kan, masa gue harus musnah nih bersama anak istri gue ya kan. Nah, saking gua itu terus dalam pergumulan, saking gua itu terus dalam apa ya, unek-unek gua itu kayaknya tersiksa banget ya kan. Terus gua kayak semacam dikasih penglihatan, kasih mimpi gitu bahwa tiba-tiba gua ada, gue lagi tiba-tiba gue ada di Firdaus, gue ada di Taman Firdaus. Dari mana lu tahu Taman Firdaus? Mana tahu taman kanak-kanak? Nah kan saat itu kayak gue semacam Gini, sebelum lanjut Taman Firdaus nih. Iya. Posisi mata merem atau ngebuka? Posisi gue mata merem. Bang Rey, jangan-jangan ini lagi ngejilat Luka nih. Kalau gue ngejilat enggak, karena kalau gue sendiri itu sama bini gue sering waktu itu pernah kan, waktu ada Mikana kita pernah berantem kan gara-gara Wanes Tritunggal dan sebagainya. Tapi gue bilang, Lu sebagai yang di pihak kalau gue sih sama bini sama keluarga kita semacam kayak dibilang itu masuk dalam grup Wanes ya. Tapi sebenarnya gue itu juga nggak mau dibilang Wanes. Gue nggak mau dibilang Wanes karena lu anti Tritunggal. gue juga sebenarnya teman-teman gue Tritunggal ada ya kan, karena Tritunggal juga ada Berarti yang karisma itu beda memang ya kan. karismatik campur baur ya? Jadi gue sama bini nggak mau dibilang Tritunggal atau Wanes Bebas, atau ya? Tritunggal karena itu hanya istilah. Enggak, aku curiga lu dikasih makan jamur ini. Jamur teh Dia kerbau. belum ngejelasin tadi ketika lo di Firdaus. lihat apa? Ketika lo di Firdaus tadi. Nah, jadi kan dulu sebelum Ini jujur ya? Jujur. Ini dia jujur nih, kelihatan, ya kan? dia ngeliat gua naik mobil Rolls Royce itu dikawal pasukan malaikat. Bahkan yang nyupir Itu ada jalan nggak? Masa di taman bawa mobil? Udah biar dulu. ceritanya. Makanya lo dengerin ceritanya. Oke. Nah, jadi Kacau gini. ini Julius ini. Jadi gini, Bang. Jadi gue itu bertobat pada waktu COVID. Oh baru? Iya, gue bertobat. Sebelumnya gue juga masih Baptis Islam. Nah, gue udah baptis Islam. Baru. Sebelumnya itu gue juga. Jadi gue itu juga sebelumnya juga gue udah pelayanan, Bang. Udah pelayanan di GBI ya kan. Nah, cuman gue itu masih dibilangnya pelayanan sebentar juga kumat ya kan. Ya, tapi gue pas bertobatnya itu pas COVID doang. Pas dunia dilanda COVID, corona. Nah,
Dan Udah langsung ke intinya. ya intinya waktu gua udah bertobat itu, gua tiba-tiba gua dibawa dalam suatu penglihatan, gua di Taman Firdaus nih. Waduh, gua lagi nongkrong di sini di Firdaus. Gua kayak orang sendirian gitu. Dan Firdaus juga banyak orang di situ. Tapi lu nggak kenal. Gua nggak kenal. Tiba-tiba? kan. Tiba-tiba datang kayak ada ya kayak kunjungan dari pemerintahan gitu, petinggi-petinggi, elit-elit kerajaan gitu, ya kan, datang pakai mobil ya. Kalau dilihat di dunia ini sama kayak Rolls Royce jenis-jenisnya, ya kan, hitam, ya Yang kan. lu lihat dalam mobil itu siapa? Nah turun dia, Oh turun. Turun dia dari Bukan buka mobil. jendela gini, dada-dada ya Iya, bukan. Dia turun dari mobil, dibukain pintu sama Lu bawa malaikat-malaikat. saksi bre, kuat Iya. bawa saksi dia. Lu dibayar berapa? Nah dia turun dia terus dikawal sama malaikat-malaikat, dibukain pintu yang gue bikin sadis banget ya kan, Wih, jadi orang benar-benar pengaruh nih ya kan. Jadi dia dibukain pintu, dijamu gitu. Misi, awas. Bahasa Indonesia malaikat ya? Hah? Apanya? Bahasa Indonesia malaikat. Jadi bahasa apa? Ya pokoknya waktu yang penglihatan gue itu ya seperti biasa bahasa Siap. Indonesia ya kan. Nah jadi pas dia turun dibukain pintu, orang-orang kerumunin sama kayak pejabat-pejabat lagi didatangin, lagi belusukan lah ya kan, ada masyarakat gitu. Terus gue dari jauh bilang, Bang Nuga, weh, dia ngeliat gue, wah Rey, gue juga dipanggil ternyata sama dia, weh, langsung tiba-tiba dia bilang, buka jalan buat ini teman gue. Ambil sepeda. Enggak. Oh, nggak ambil Terus sepeda. bukain jalan kayak. Tunggu, stop di situ dulu. Penglihatan Bro Ray tadi, apakah terkoneksi dengan penglihatannya Bang Luga? Iya. Bang Luga juga melihat hal yang Itu sama. ekstra cabai nggak? Pedas dua-duanya sih. Bentuknya Super pedas nggak? mungkin, tapi Tuhan sudah Pedas. berkali. Tambahin lagi. Sebelah sini. Tapi bumbunya Kalau juga kental ya. persis seperti penglihatan dia tidak, tapi Ya. yang mirip-mirip, yang juga misalnya gua duduk di atas tahta atau itu ya. Tapi ente ngelihat dia di sana, di Apa? Firdaus. Pernah ngelihat dia di Firdaus? Pernah ngelihat dia? Ada jadi gembel juga? Enggak. Kan gua dulu Nggak, jadikan kan- gembel. Maksudnya dia yang dapat penglihatan tentang gua, jadi dia dulu yang Terus cerita pas dulu. dia dapat penglihatan, lu nya lagi ngapain posisi? Itu penglihatannya dia sudah lama, tapi dia baru cerita sama gua. Kenapa Oh, lo nggak cerita? Aku dibilang halu bang katanya. Terus lanjutannya bagus tuh. Ya. Lalu Jadi lanjutan gini. Setelah itu gue dibukain jalan ya kan sama pengawal-pengawal itu, terus langsung gue peluk ini Bang Luga, wih Bang Luga keren lu ya, udah jadi pejabat tuh di sini ya kan. Dia juga peluk gue, iya Rey. Nah Ini dia. inilah hasil apa? upaya gue menginjil di kerajaan di dunia. Terus abis itu hilang, gue langsung tiba-tiba sadar teng gitu. Dia di situ baru, baru gue sadar akhirnya di situ baru gue bertobat, baru gue artinya mau pelayanan. Jadi mau bagi terlibat. Bro Ray, klaim Luga sebagai nabi faktual, benar. Kalau pendapat gue benar, ya ada nabi bahkan rasul pun ada, bahkan Dan kalau terbukti dalam penglihatan itu Anda melihat dia di surga. Berani sumpah? akan orang Kristen nggak boleh Oh, bersumpah. orang Kristen nggak boleh sumpah ya? Nggak boleh. Sumpah Ya, demi mie katakan Aceh. ya. Ya, sumpah demi mie Aceh. Kalau nggak sakit perut. Guys, ada sebenarnya satu lagi sama si Ray juga Oke, namanya. makan dulu Bang Ray. Bro Luga kita jamu dengan mie Aceh. Ya, terima kasih untuk Bang Ali yang luar biasa. Dia memang udah lama janji. Iya, kita udah Tahun lama. baru lagi pas banget momennya ya. Setelah Natal gitu. Bener ya. Jadi tahun baru kemana Bang Luga? Naik ke surga? Nggak. Ke Medan lu ya? Lu ke Medan ya? Bisa mungkin nanti kita lihat kondisi. Udah berapa hari lagi, oi? Kita ajak Luga ke Bandung yuk. Main ke Bandung. Tahun baru ke Bandung nih. Susah. Berangkat nih. Boleh. Silakan Bang Ray. Tidak ada budget. Makan. Banyak. Ya, Suatu kehormatan bagi saya Nabi Luga makan Ini mie sultannya Aceh. yang ini sekarang, sultannya yang ini. Suatu kehormatan bagi mata Ali Tapi ngomong-ngomong menyambut sultannya yang mana? Ini apa yang ini sih? Apa sih? Sultannya. menyambut Inilah Bro Luga bersama kita dan kita perwakilan resmi di API secara
pejabat lebih tinggi ini. Oh gitu ya? Iya. Apa dia? Sekjen? Enggak. Dia apa jabatan? Saya sibuk. Guys, di tap ya. Depan saya Julius. Ada Julius Bangzam. Lu nyampe jam berapa lah ya? Apa? Lu nyampe jam berapa? Sampai di sini. Barusan kan? Baru dulu selisih 2 menit. Barengan. Oh. Terus Ray orang mana? Gue orang NTT. Oh, NTT. Iya. Oke, kita stop dulu ya. Seorang Richard Lee, apakah ini konspirasi atau sengaja untuk menjatuhkan kekristenan, mengundang sosok yang tidak ya kita anggap bukan siapa-siapa. Anak kemarin sore. Anak kemarin sore. Ini senior loh. Kalau kita bicara sepak terjang, Bang Luga ini adalah kelas nasional yang sudah sepanggung dengan almarhum Nuko Ginta, dengan Ustaz Nababan, dengan tokoh-tokoh besar dari debater Islam. Bahkan terakhir sekali satu panggung sama anaknya Zakir Naik ya teman-teman. Tapi kenapa seorang Richard Lee malah mengundang anak ingusan kemarin sore dan tidak mengkonfirmasi kepada senior di dunia debat Kristen? Silakan, silakan Bro Luga. Kenapa ya? Jadi begini ya, Lupa bawa jas. ketika saya mengaku nabi, itu grup Protestan itu membuat suatu kubu dan mengadakan permusuhan dengan saya. Besarkan suara. Itu Sofiatul, Bom-Bom, dan Lidara. Ini kan yang sangat membenci saya sekali nih, masalah konsep kenabian. Nah, ketika saya viral, mereka harus punya sosok yang juga viral, yang bisa menenggelamkan Bang Luga. Mereka harus pasang kubu itu. Nah, ketika ada satu orang yang kira-kira memang bisa viral, itu semua pasukannya mereka tuh sama-sama meng-up. Udah, kamu hebat, kamu dahsyat, kamu luar biasa, kamu akan bisa mengalahkan si A. Duluan kamu aja udah tergoncang. Oke, kita lihat apakah benar-benar tergoncang. Ketika dia diundang ke Donditan, apa yang terjadi? Blunder, ketakutan. Nah, akhirnya apa? Richard Lee kan sedih kan? Saya sedih. Padahal Richard itu udah all out loh. Lo tahu sendiri kemarin dia bawa cepean segini, sampai ngangkatnya begini. Artinya ini sebenarnya kesempatan buat pasukannya Sofiatul untuk diberkatin. Yang belum bayar kontrakan pasti akan kebayar kontrakannya. Yang belum punya berasnya. Ada kesempatan besar. Richard Lee udah turun. Tahu sendiri kan Richard Lee kan linknya pasti ke kemana-mana ya, ke Hotman Paris kemana-mana gitu kan. Tapi dia tidak bisa membuktikan secara keberanian bahwa untuk akan kan kalau di perhadapan Donditan kan harus siap tempur dong. Lu kalau udah mati jangan mundur, maju terus aja sampai mati kan gitu kan. Ini enggak. Tuk, Mundur dia. mentok, diajak pula. Makanya gue kecewa sama si Edwin. Gue yang ngajak lo ke Zakir Naik. Kenapa lo nggak telepon gue? Si Edwin kagak telepon gue. Aduh, gue bilang nih orang. Jadi Edwin pengen terkenal sendiri gitu. kan gue yang ngajak dia Ya. ke Farik Naik. Betul. Kan? Harusnya kan, Bang, ini ada Richard Lee, abang bisa kasih apa nggak sanggahan-sanggahan. Tapi karena Atau enggak temani lah. Masa Dondi ditemani kawan Tuh. ini sendiri. Ya. Ya kan, gue kecewa sama Edwin. Nah, tapi si Edwin juga nggak bisa dipungkirin. Dia berada di dua kaki. Bang, gue percaya lo Nabi. Kata Edwin, oke. Gue juga akan bantu orang untuk percaya sama lo. Tapi Edwin kan ada di ortodok. Ketika Edwin ada di ortodok, otomatis kalau lo dukung juga, lo putus dari kita. Dia tunggal garis keras dia, Bre. Anti bidat. Tapi sebelumnya dia dari karismatik, dia GBI dan Surabaya, si Edwin itu. Iya. Makanya spirit karismatiknya masih ada. Nah, makanya si Lidara, si Sofiatul sebagai pemegang Dewan Syuro lah di Tritunggal itu udah mewanti-wanti, lu jangan sampai bersentuhan dengan Luga. Dan si Edwin juga daripada dia kehilangan teman. Ini kan sistemnya kan kalau lo berurusan sama Luga, udah lu jangan berkawan lagi sama kita orang. Nah, disangkanya si mereka ini gue nih nggak punya kawan. Gue memang kalau di media sosial memang tidak terlalu terlihat kawan gue, tapi kalau di dunia nyata itu gue ya tahu sendiri kan. Pas gue kemarin gue datang ke salah satu persekutuan karismatik, gue dari mimbar ini Nabi nih turun pendetanya dipeluk gue. Jadi artinya ya kalau di media sosial Iya, memang karena dia bawa lu, Re. Jadi gue percaya ada temennya dia di dunia nyata, anjir. Teman-teman, Iya, dia tetap bawa teman. Waktu di Medan bawa teman juga. kita kedengaran Bawa teman juga. Oh, bagus. Dan mengaku dia Nabi juga. Bro Luga. Iyalah. Bang Ayubi kedengaran nggak suara kita? Jelas nggak? Waktu yang di Jakarta lu belum ada ya?
Yang dia bawa teman 2 juga. Ngaku juga. Bang Mutu, gabung ke sini Kita Bang Mutu. ini kita terkecoh dengan Sofiatul yang rame. Mereka ini rame-rame di situ doang, bukan rame di kopdar begini. Kalau kita ramenya itu di GBK, bukan di TikTok. Kayak kemarin Natalan di mana? Di GBK kan? Loh itu kan GBK. Tapi itu kan gereja Tiberias, bukan lu. tapi kan orang-orang Tiberias itu semua teman gua semuanya. Tangan kanannya GBK itu Tiberias. Tiberias GBK punyanya Yesaya Pariaji. orang Tiberias itu nggak menolak Nabi, nggak ada menolak Nabi di situ. GBK aja. Iya, Apa? kasih lu. Makanya jangan bilang, Oh ya. makanya jangan kan di bilang lu gak ada temannya. Mereka ini kan membangun opini bahwa yang ramai di TikTok itulah perwakilan dari Indonesia. Sorry, bukan perwakilan dari Indonesia. Tapi Jadi? kalau lo bikin event di GBK, gue percaya lo memang rame. Tapi kan lo kan cuma ngumpul di TikTok. Kalau kita memang nggak seheboh mereka di TikTok. Gimana sih orang kalau udah punya duit nggak perlu heboh? Jadi kalau Elia dan Edwin nonton, lu mau bilang apa ke mereka berdua? Apanya? Kalau mereka nonton nih, Elia sama si Edwin nonton podcast kita ini, apa lu mau bilang ke mereka? Elia belum udah Islam. Elia juga melarang orang bukan berkeluar. Berarti kan satu frekuensi dong kan? Satu kubu mereka. Iya, intinya lo satu kubu udah sama lo manusianya sebenarnya. Jadi nggak benar Kalau mewakili Kristen. Nggak boleh. Kalau Elia kagak bertobat, neraka. Gini, ini estimasi gua ya. Donaturnya Sofiatul dan kawan-kawan itu kekayaannya itu di atas 50M ke bawah. Kok di atas di bawah 50M? Di bawah 50M ke bawah. 50M ke bawah 2 juta juga di bawah 50M. Gua nggak perlu sebutin namanya ya. Gua nggak perlu sebutin. Enggak, dari berapa sampai berapa dong? Ini di bawah 50. Itu kan orang susah. Kemarin Minus juga iya, minus. kemarin teman gua, bapak saya nunjukin dia transfer Sofiatul 50 juta. Sofiatul ditransfer 50. Ini Itu booking atau apa? ini yang transfer bapak saya, Bang. Enggak, itu nge-booking atau apa? 20 truknya. Si Reh teman gua. Truknya ada 20 biji. Apanya? Truk. Truk. Oh. Enggak, transfer 50 juta untuk apa gitu? Bom-bom. Booking semalam. Itu kue yang dimakan bom itu dari mama saya, Bang. Gua bilang berarti pendukungnya bom berarti bapak lu. Iya, Bang. Saya ngeliat bapak saya masuk neraka. Itu si Reh yang ngomong. Betul nggak? Ada teman gua satu lagi. Dekat. Kalau nggak salah udah pernah telepon deh. Si Ray yang satu bukan yang dua ya. Reh Makassar. Truknya ada 20, rupanya 20 biji. Jakarta dia. Lagi ke Makassar, ntar datang lagi. Nah, jadi Sira ini cerita lah, Bang, ada satu kongol Bang. Kongol berarti itu bilang ini ngomong gua. Itu luar biasa loh. Kenalnya biasa. Gua bilang yang mana nih kongol yang gua bilang kan? Itu Bang, nah nanti lo gua kenalin. Duitnya 30 triliun. Jadi artinya ini donatur-donaturnya mereka ini duitnya 50 ke bawah. Tapi kalau donatur penginjil-penginjil ya bukan cuma gua ya, artinya orang-orang yang benar Yang karismatik, itu Pak. di atas 10 triliun. Ada kata Ray udah perlu ada. Betul nggak? Ada. Nggak perlu gue sebutin namanya, takut viral nanti. Iya. Oke, sekali lagi Bang Luga. Artinya Elia dan Edwin itu tidak layak menjadi juru bicara Kristen dalam dunia apologet. Hah? Tidak layak. Tidak layak ya. Setidaknya Kalau Liga Kampung boleh lah ya, kalau lawan sama orang-orang kelas-kelas kroco boleh lah ya. Dr. Richard tidak mengundang Luga. Teman-teman sudah dengar ya klarifikasi dari Nggak menjual tampangnya. dokter senior Kristen. Tampangnya nggak menjual. Kalau tampang bisa diatur, Bre. Mau berangkat baru kita Wah, permak. bahkan dokter Richard Lee bisa bikin konten before after. Oh iya, betul. Pakai produk dia kalau perlu. Iya, gampang itu soal ini ya. Iya, harusnya sekalian. Jadi gitu ya Kalau lu teman-teman. Dr. Richard turun gua. Menurut Luga Tambunan, Brother Luga Gua anterin mengatakan lu beli jas. bahwa Elia dan Edwin itu Sama ke adalah salon anjir kalau dua sosok yang tidak layak bahkan berbicara dalam Kristen. Bukan saya yang ngomong. rekening lawan dia. Kita lanjut lagi ya. nanti lah kalau Dr. Richard jadi deh. Anjing enggak nih. Buat jas official. Betul. Oke, ini kalau seandainya Richard Lee ingin mempertemukan kembali Donditan dengan debater top Kristen, siapa yang harus diundang? Ya lu gak lah. Tunggu lu lagi ngunyah. Setidaknya arahan gua lah kan. Karena kan gua juga ada rencana kan mau coba temenin Zakir Naik tahun depan. Kecil suaranya. Dan Zakir Naik pun sudah oke. Zakir Naik bilang gini, oke, minimal 10.000 penonton dan
harus dari yayasan. Itu permintaan Zakir Naik. Nah, Yayasan lu apaan? King of King tapi King of King King of King. International Ministry. Lupa gua. COK. Jadi KOK. kita berdoa lah ya. Artinya gue juga walaupun manusia udah berjanji, tapi udah ada 2 konglomerat yang siap pernah ngomong gitu kan. Sorry ya. Teman-teman jangan lupa di tap biar Tunggu lo, kasih tahu nomor HP nih. Kalau mau hubungi Luga, gimana nih? Mana tahu timnya Dr. Richard nih mau hubungi? melalui Julius lah sebagai manajernya. Kok aku jadi manajer Luga? Dan dia mau ngambil fee. Iya. Per 10%. Oke teman-teman, ini sesi silaturahmi antara kita debater Islam dengan debater Kristen senior Bang Luga dan Bang Rey. Jadi ini ya, ini satu hikmah dan satu pembelajaran bahwa sesengit apapun perdebatan kita, tetapi ketika kita bisa duduk bersama ngopi makan, segala hal bisa cair dan bisa kita jadikan sebuah pembicaraan persahabatan begitu. Ini teman-teman di bawah Tadi yang mau titip diminta tambah pertanyaan cabai. ke saya, kita titip Minta ke tambah cabai. Bang Luga apa kira-kira yang mau saya katakan, yang mau ditanyakan oleh teman-teman. Pelan-pelan makannya. Bang Luga jadi adu mujizat sama Ustadz Ali. Jadilah. Lagi nggak fit Bang Luganya, kasihan. Adu panco aja, adu panco bentar lagi. Gue sebenarnya bukan benci dengan Elia ya. Kalaupun ada yang maju, senang gue sebenarnya. Tapi Elia ini gue lihat Belum ada kapasitas. sombong. Oh, iya. Sombongnya ketika gue bertanya sama dia, Elia kamu udah debat Islam belum? Ngapain kamu nanya-nanya gituan? Elia kamu dapat bahasa roh nggak? Apa sih begini-begini? Jadi setiap kali gue naik ke komanya dia, itu selalu di reject sama dia. Oh, lu pernah request? Oh sering. Waduh, kasihan Maksudnya gue mau ngerangkul. Nggak dihormati. Close up. Maksudnya gue mau, gue kan Tunggu dulu. Gue ini kan Waktu Elia lagi live, lu request. request. Sering. Dan dia tahu sering. Nggak pernah dinaikin. Nggak pernah. Oh, anjir lu penjahat lu Elia lu. Lu penjahat lu, ini senior anjir. Maksud gue gini. Senior ini Maksud gue kan. Waktu lu masih jadi apa? Jadi belum di alam apa? Belum di alam ini Gua udah dulu, debat ya? Oh, gue masih Maksud jadi gua gini, profesi gue masih pesulap dulu. Dia para udah debat. pendebat-pendebat baru ini seperti Nikana Elia, maksudnya gue mau rangkul Kosong. supaya pasukan Burka ini tidak merangkul mereka duluan, tapi Iya, lu telat gerak, Bre. Iya. bukan telat gerak kan, itu kan respon dari dia. Loh, tapi Sofiatul menjanjikan sesuatu, lu nggak ngasih apa-apa. Menjanjikan apa kayak Lo gue Loh, udah jelas banyak dapat dong Rolls Royce di fasilitas. surga. King Gua of the menjanjikan- king. Gue menjanjikan tentang surga kan. Iya, itu kan nanti. Orang kan mau yang sekarang. Lebih mahal, bro. Berarti Daripada kalau berarti udah finish berarti dong, berarti anjir. Elia motivasinya dunia. Bisa jadi. Oke, sekarang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh netizen Muslim, Elia itu menurut penglihatan Luga. Nabi Luga, cowok atau cewek? Dulunya jangan yang sekarang. Dulunya apa dia? Banyak yang bertanya itu kan? Makanya kan kalau misalnya Elia Kober sama gue aja simpel kan. Daripada kita berdebat, buka aja langsung bareng. Langsung Iya kan? ekstrim. Karena susah bro membedakan antara lesbi dan becong. Itu susah. Kecuali kita ketemu kan biasanya kan tekstur badan. Siapa kan tahu dia beda. bisa dikemben gitu ya. Enggak kencing bareng. Kencing bareng lah. Ah, Kencing bareng dia beloknya bagian kemana? kencing bareng diserahin sama dia. Kok sama gua? Iya maksudnya lo ajak Ada kebaca nggak? Kok gua? Tepsi. bisa nggak jadi kan? Tapi ternyata Elia itu, saya berguru dengan Esra Soru, saya berguru dengan Bambang Nursena. siapa? Bukan. Bambang Nursena, Rita Wayu. Dia apa denomnya Elia? Karismatik namanya. Dia Bukan, lebih ke bukan. Tritunggal, Bang. Dia Tritunggal Dia itu orang yang nggak pernah ke gereja, tiba-tiba kenal orang-orang gereja di TikTok. Orang kalau Gak pernah ke gereja? dia orang yang pernah ke gereja, dia akan ngomong, saya ini bergereja tiap hari di AKBP. Oh ya, ada kebanggaan, ada kebanggaan. Iya dong. Betul. Kita itu kalau berdialog, kita perlu menjelaskan latar belakang kita supaya orang nggak nanya mulu sepanjang sejarah. Ini siapa sih sebenarnya? Ini siapa sih? Makanya kan Elia kan Oh enggak, itu ke HP. Oh astagfirullah.
C ke C. Itu kan selalu gue tanya di gereja mana. Jo, kasih pinjam Jo. Nggak ada. Ini gue situsi soalnya. Nggak ada. Oh, kabel nggak mas? Kabel nggak ya? Di Sama mobil nggak ada? kasir mungkin. Di mobil nggak ada? Ada. Type C ya, Type C ya. Ada lah Mas Kores. Ini gimana sih debater nggak punya kabel? Dia bawa kantong kresek teman-teman, bukan bawa tas. Good work, Jing. Mama sekali. Jadi setelah Bang Luga aja masih bertanya-tanya apa sebenarnya gender Mas Ali. Nggak bisa lihat dalam penglihatan roh gitu. Bang. Kalau si kiamat nih banyak yang tanya, menurut Bang Luga gimana kiamat? Ya kiamat kan salah satu dewan suro di Soviet Bank Ministry Internasional. Jelas nggak itu orangnya? Nggak ada yang bawa ya? Aku ada di mobil. Ambil dulu. Bentar ya. Tunggu bentar. Dari bicaranya aja kan juga kan kadang-kadang bikin kita bingung. Jawab aja. Semua yang ngundang dia tuh nanya. Maaf sebelumnya ya. Sebelum lanjut dialog dia udah ngomong banyak maaf sebelumnya. Anda ini cewek atau Deddy cowok? Corbuzier kan yang terakhir Iya. tadi dia di Esra Soru juga. Esra Soru juga pertanyakan. Melatok. Hah? Melatok. Ya, juga. Melatok juga. Artinya bukan kita saja. Iya. Semua orang mempertanyakan itu. Seorang yang akan membawa firman Tuhan. Tunggu lu. Sofiatul bilang dia memang ada masalah dengan fisiknya. Siapa? Sofiatul yang ngomong. Elia itu ada masalah fisik, jangan dibahas kayak gitu. Masalah fisik itu gimana? Ya ada masalah mungkin, bisa jadi fisik luar gitu, tapi dalamnya Hermaprodit. bisa jadi. Bro, begini bro. Keren dong, nggak perlu nikah. Kita kalau sudah berbicara tentang Tuhan, nggak perlu takut mau fisik lo mau apa kayak mau kayak gimana kayak bentuknya, nggak perlu takut. Bilang saya ini cowok, pacar saya lagi nunggu saya di depan sono. Dan cowok juga. Harus jelas. Iya lah. Jelas. Iya. Iya kan? Kayak Luga ya, pacarnya ada gitu. Walaupun iya, Renata. Miss Renata. tapi dia marah sama gua. Gua lagi marah katanya. Jadi belok topiknya bre. Lanjut tadi apa? Kamu ke Surabaya nggak jemput saya? Kamu ke Surabaya nggak jemput saya katanya. Iya. Udah stop, nggak jelas. Begitulah keseruan kita ngobrol dengan Luga ya. Dan nantikan part berikutnya ya. Nantikan video berikutnya di konten nanti malam. Dimana teman-teman bisa lihat ya. Luga ini sedang terkena asam urat. Dan dia menghubungi saya. Dia cerita bahwa sedang sakit asam urat. Dan saya putuskan, ya sudah, kita datang menjenguk Luga. Pertama kita mau ke rumah Luga. Cuman seperti biasa, Luga menolak. Karena mungkin tempat tinggal dia itu tidak layak atau gimana, saya nggak tahu ya, saya kurang tahu. Tetapi Luga bilang ketemu aja di tempat makan, ketemu saja di tempat yang kita bisa makan, ngopi, sehingga kita putuskan ya sudah, kita ke sana, ya kita kunjungi Luga dan kita tanya keluh kesahnya ya, dan kita upayakan untuk membantu Luga sebisa mungkin. Apapun ceritanya, dia adalah teman kita. Apapun ceritanya, channel saya ya, terutama channel HMC, itu Luganya itu punya andil yang sangat besar. Bisa dikatakan HMC itu awal-awalnya kan viral lantaran Luga mengaku nabi. Bagi teman-teman yang mungkin baru nonton ya, yang tidak tahu sejarah diskusi lintas iman, yang pertama sekali mengangkat Luga jadi nabi itu adalah saya. Saya angkat video tersebut, di mana Luga tiba-tiba datang ke live saya, terus mengatakan dia baru saja bermimpi ketemu Yesus dan diangkat jadi nabi. Nah, dari situlah viral ya. Dari situ viral Luga sebagai nabi kekristenan. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa didukung Luga. Kasihan loh, dia ini pendebat senior. Jauh sebelum ada Sofiatul, ada Kiamat, ada Elia ya. Luga udah duluan. Dia pendebat Kristen pertama yang berani berdebat dengan pihak Muslim langsung ya. Dia orang pertama di Indonesia, kalau kita bicara Indonesia. Sudah seharusnya teman-teman sebelah ini lebih respect lah. Tanpa ada Luga, nggak ada yang namanya Pendeta Blukusuntur Saipudin Ibrahim. Karena dulu Saipudin dia yang ajak. Joshua Teo pun dia yang ajak dulu. Dia yang ajak untuk berdiskusi dan debat. Begitu juga dengan Esra Soru. Jadi Luga ini senior teman-teman. Jadi dibantulah ya, kasihan kita lihat Luga ini.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan bagi teman-teman, saya sekalian promosi juga. Bagi teman-teman yang ingin membeli merchandise kaos pendebat, ya ada gambar Bang Zuma yang tulisannya nenekmu kiper, masih mau kau datang besok, salam tauhid, ya bisa membeli lewat link atau lewat Tokopedia, diketik aja GFriends, ataupun teman-teman bisa kontak ke nomor WA yang ada di bawah. Kita menyediakan hoodie, polo shirt, kaos ya. Dan ini bukan kita beli main sablon, enggak. Ini kita jahit sendiri. Kalian bisa cek, kita jahit sendiri. Dan kualitasnya saya berani jamin, garansi. Kalau kainnya nggak bagus, silakan minta kembali uang, kita kembalikan. Ya, saya jamin kalau kaos kualitasnya di atas distro, ya di atas distro. Jangan kalian bandingkan sama yang mahal sekalian gitu ya, jangan. Tapi kalau dia dibandingkan dengan distro, berani kita adu. Oke. Terus bagi teman-teman yang ada di Jakarta, jangan lupa juga mampir di Jestik Kayu Manis Timur ya. Kalian ketik atau search saja di Google Jestik Kayu Manis Timur di daerah Matraman ini ya. Dekat SMA Negeri 31. Oke? Jangan lupa mampir untuk sekedar lah menikmati dan makan, dan mungkin bakal ketemu juga karena di sini sering ada Bang Handi, ada Kores dan teman-teman lainnya. Ya, kita sering ngumpul di sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Daripada saya minta gift sama kalian kan gitu. Daripada minta gift, nggak kasih gift, saya maki-maki kalian gitu kan, seperti Pak Samaliwu ini. Ya enggak lah, kita mending jualan lah. Ya, kita mending jualan, mohon dukungannya karena memang kita membutuhkan banyak amunisi, terutama karena kita masih dalam proses sidang. Ya, sidang apa? Bagi teman-teman yang nggak tahu, silakan cek lah. Ya, kita difitnah. Ya, kalau saya bilang kita difitnah oleh Polikardus, dibilang bahwa HTD itu adalah karangan saya, HTD itu saya yang suruh. Wah, segala cara mereka lakukan. Mentang-mentang banyak duit, segala cara mereka lakukan untuk mencelakai saya. Memang Polikardus ini luar biasa ya, luar biasa jahatnya. Dan memang seperti itulah, namanya kepentingan mereka, dan mereka tidak terima kalau periuk mereka itu kita obrak-abrik gitu ya. Jadi mereka ini tidak terima. Padahal ya, yang saya lakukan ini kan kayak Yesus gitu, mengobrak-ngabrik orang yang jualan di bait suci kan. Anda mengotori bait suci. Anda mengotori agama dengan menjual Tuhan demi kepentingan kalian. Jadi kita obrak-abrik. Dan mereka nggak terima. Ya, nggak terima. Jadi sama kayak Yesus yang mau disalibkan, saya juga mau disalibkan sama Polikardus. Karena mereka tidak terima, kita obrak-abrik dagangan mereka. Ya, dagangan kebohongan mereka kita bongkar. Jadi nggak terima. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Ya, terima kasih atas dukungannya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.